Tugas proyek yang belum selesai, tolong diselesaikan yang membuat kartu seperti ini ya. Make a card to your friend, buat kartu tentang, boleh tentang memberi semangat kepada temannya, boleh tentang pujian, admire to your friends, boleh ya. Please make a card. Kalau ini sudah tidak nampak lagi, sudah tidak kelihatan, kamu boleh buat di kertas lain ya. Oke, boleh setelah selesai take a picture and send by WA. Kirim melalui WhatsApp. Okay, are you ready to study now? Yes, Miss. Yes. Miss. Okay, good. Have you prepared your book and your Bible also? Ready, Miss. Ready. Okay, if you are ready to study, let us pray together. Father, in the name of Jesus Christ, today we thank you very much because you love us very much and you always be with us. Father, we want to study now. Please guide us with your Holy Spirit in our heart. Please give me understand so we can understand the lesson and can do in our daily life. Father, please bless internet connection, bless our teacher, our parents, our friends, open our heart, our mind to understand all the lesson today. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Let's listen to the song first. Last week we have learned about friendship and today we are going to learn about chapter 10. Hari ini kita belajar bab 10, aku terbatas, Tuhanku tidak terbatas. Ya, aku terbatas, Tuhanku tidak terbatas. Please open your book page 98. Please look at picture number 1. Perhatikan gambar nomor pertama. Ya. What are you looking? Ya. Satu orang tinggi, 3 pendek. Kira-kira dia merasa begini tidak? Aduh, aku kenapa ya terlalu tinggi kali, malu. Ada nggak perasaan seperti itu? Atau dia ada Miss. ada ya? Kalau yang pendek-pendek. Kalau I gak ada, Miss. Kalau I kok tinggi, semuanya cemburu. Kenapa I gampang kali tinggi? Oh gitu. Jadi gini, dia sendiri di antara teman-temannya ketinggian, tinggi, dan yang lain ada temannya yang sama-sama pendek, tapi dia sendiri tinggi. Apakah kamu juga punya teman di kelas yang sendiri ada beberapa 2 orang tinggi dan yang lainnya pendek-pendek? Ada tidak? Ada ya? Senang ya? Senang bisa tinggi, ada kelebihannya juga kalau orang yang tinggi. Bisa mengambil sesuatu dengan mudah kalau ada tempat-tempat yang tinggi ya. Tapi ada kekurangan juga. Pendek Miss apa, Miss? Tapi itu dia harus lompat-lompat bisa. Kalau yang pendek langsung selesai dah. kalau yang ya. Kalau yang pendek ada kekurangannya juga. Kalau misalnya ada benda-benda yang tinggi, dia tidak mudah untuk mengambilnya ya. Dan ada juga kelebihan yang pendek. Kalau misalnya ada tempat-tempat yang harus dia bisa lewat, tapi harus nunduk, dia bisa duluan keluar. Tapi kalau yang tinggi, kalau ada tempat yang harus nunduk, susah dia keluarnya ya. Jadi masing-masing ada kelebihan dan ada kekurangan. Coba lihat, look at picture number 3. Gambar nomor 3, what are you looking? Buta, Miss. Ya, blind person, gambar orang buta. Kira-kira orang buta ini apa kekurangannya? Tak bisa melihat, Miss. Tidak bisa melihat, Miss. Tidak bisa melihat, berarti dia perlu apa supaya bisa melihat? Perlu Tongkat, Miss. Tongkat, Miss. perlu tongkat, perlu orang lain ya untuk menuntun dia. Tapi jangan salah, orang yang buta ini ada kelebihannya juga. Ada yang pintar main piano, pintar main biola, pintar alat musik ya. Jadi masing-masing Tuhan ciptakan ada kelebihan dan ada kekurangan. Satu hal tanamkan di hati bahwa semua yang Tuhan lakukan adalah untuk kebaikan.
Ya, ingat pesan Miss. Satu hal tanamkan di hati, semua yang Tuhan lakukan adalah untuk kebaikan kita dan tidak ada maksud Tuhan yang jahat. Sekalipun orang itu ada kekurangan, ada keterbatasan baik secara fisik, tapi Tuhan punya kuasa untuk menolong orang tersebut. Ya, jadi semua yang Tuhan kerjakan, semua yang Tuhan rancangkan adalah untuk kebaikan dan tidak ada maksud Tuhan yang jahat. Keluaran 4 ayat 10 sampai 17, ya. Tuhan berbicara kepada Musa karena Tuhan akan memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dari rumah perbudakan. Ya, waktu itu Musa sedang berada di padang pengembalaan kambing domba mertuanya Yitro. Ya, nama mertuanya Yitro. Jadi Tuhan berbicara kepada Musa bahwa Tuhan akan mengutus Musa menjumpai Raja Firaun supaya membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan tujuan untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, tapi Musa bilang begini, Tuhan, aku ini berat mulut, saya punya keterbatasan, saya tidak pandai bicara. Bagaimana nanti menghadapi Raja Firaun? Karena saya tidak lancar bicara. Saya punya kekurangan, keterbatasan, kata Musa kepada Tuhan. Ya, masing-masing kita di sini pasti kamu dan Miss punya kekurangan dan juga ada kelebihan. Kelebihan si Musa itu orang yang lembut hatinya. Itu kelebihannya. Dia punya hati yang lemah lembut, tidak gampang marah, tidak gampang emosian, tapi punya kekurangan, susah untuk berbicara, sulit. Mungkin kalau bicara ya terbata-bata kali ya, kurang pandai berbicara. Tapi Tuhan mau memakai keterbatasan Musa. Supaya apa? Supaya Musa mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Ya, jadi keterbatasan dan kelebihan itu semua Tuhan adakan di dalam hidup kita supaya kita bisa mengandalkan Tuhan. Ya, jadi Tuhan pun mau menolong keterbatasan si Musa. Apa kata Tuhan? Harun akan menolong kamu, Harun akan mendampingi kamu. Siapa sih Harun? Harun itu adalah abangnya si Musa. Jadi si Harun dan si Musa akan menjumpai Raja Firaun untuk dapat membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Itulah dia. Tuhan memakai keterbatasan manusia supaya Tuhan dapat menunjukkan kuasanya. Ya, kita lihat lagi di sini. Oke, Musa pada saat dia kuat dia mengangkat tongkat ini tinggi, itu artinya bangsa Israel akan menang dalam peperangan melawan orang Amalek. Tapi pada saat tangannya melemah, turun, ya, itu artinya bangsa Israel sudah akan dikalahkan oleh orang Amalek. Karena Musa semakin tua, dia semakin lemah. Jadi dia butuh orang lain untuk menolong dia, butuh orang lain untuk mengatasi kelemahannya, keterbatasannya. Yaitu ditopang sama dua orang, sama Harun dan sama Hur. Ya, dua orang ini yang menopang tangan Musa supaya tongkat ini tetap tegak naik, supaya bangsa Israel bisa menang dalam peperangan melawan bangsa Amalek. Ya, jadi keterbatasan Musa ada yang menolong sehingga kemenangan itu bukanlah kemenangan sendiri, bukan kemenangan Musa sendiri, tapi kemenangan satu bangsa, kemenangan mereka bersama. Karena ada yang menopang, ya. Ketika Musa memimpin bangsa Israel, dan bangsa Israel itu yang keluar dari tanah Mesir kira-kira jumlahnya 3 sampai 4 juta orang. Ya, dan pada saat itu pemimpinnya hanya Musa. Hakimnya Musa merangkap jadi hakim, mengadili perkara-perkara bangsa Israel. Ya, tetapi Musa kelelahan. Hakim itu yang memutuskan perkara.
ya. Jadi kalau bangsa Israel punya masalah-masalah, datanglah sama si Musa supaya dicarikan solusi atau pemecahan atas masalah mereka, supaya dicari jalan keluar, ya. Tetapi mertua Musa yang namanya Yitro melihat bangsa Israel itu banyak, bukan 10 orang, 3 sampai 4 juta, ya. Mereka datang kepada Musa setiap hari. Musa duduk mendengarkan setiap permasalahan mereka. Mulai dari pagi sampai bisa ke sore, bahkan sampai malam, Musa kelelahan. Oleh sebab itu, Yitro menasehati Musa supaya Musa mengangkat pemimpin-pemimpin yang lain untuk bisa membantu tugasnya. Ya, jadi di dalam keterbatasan Musa, Tuhan menolong Musa dengan cara Yitro memberikan nasihat kepada Musa. Ya, oke, kita lihat lagi yang punya keterbatasan di Perjanjian Baru. Ya, ada seorang yang sakit lumpuh, tidak bisa berjalan. Lalu yang sakit lumpuh ini ada teman-temannya 4 orang. Waktu itu Yesus sedang mengajar di sebuah rumah. Bagaimanalah caranya supaya orang lumpuh ini bisa ada di hadapan Yesus? Maksudnya supaya dia pengen disembuhkan. Sementara orang sudah ramai kumpul di rumah itu, nggak ada lagi jalan masuk, ya. Lalu teman-temannya yang lain membuka atap rumah. Dibuka atap rumah, kemudian digotong yang temannya yang lumpuh ini, yang punya keterbatasan secara fisik ini, digotong oleh 4 orang dari atap rumah, diturunkan pas di hadapan Yesus. Ya, Tuhan Yesus melihat iman mereka, iman yang sangat kuat. Coba ada orang di rumah tiba-tiba atapnya ribut-ribut di atas, diketok, apa namanya ya, pakai dibuka. Kalau zaman dahulu rumah-rumah yang di Israel sana batu, ya, batu itu di atasnya, bukan seng, batu, ya. Sehingga ada suasana yang ribut di atas, tapi mereka tetap saja mereka tidak peduli apa kata orang lain karena mereka ingin berjumpa dengan Yesus. Temannya ini ditopang oleh yang lain, kekurangannya, keterbatasannya ditopang oleh teman-temannya, ya, sehingga dengan iman mereka mengalami kesembuhan. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai Daud. Daud punya keterbatasan, yaitu dia kecil, masih sangat muda, ya. Daud masih sangat muda, pipinya kemerah-merahan, dan dia tidak pernah berlatih untuk perang. Sementara si Goliat ini adalah sejak mudanya dia terlatih untuk berperang. Tapi si Goliat mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia mengandalkan baju perangnya, mengandalkan ketopongnya, mengandalkan pedangnya, mengandalkan perisainya. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi Daud dengan segala kekurangannya, walaupun dia kecil, tapi dia mengandalkan Tuhan. Ya, coba. Daud hanya pakai batu kecil yang diambil dari tepi sungai bisa mengalahkan Goliat. Di sini kita belajar bahwa keterbatasan manusia itu adalah sebagai satu keterbatasan itu satu anugerah. Anugerah itu adalah pemberian. Supaya apa? Supaya manusia mengandalkan Tuhan. Jadi jangan mengandalkan kekuatan sendiri, ya. Jangan merasa, bajuku bagus, ini harganya ini berapa ini dibeli di mall, ya. Sepatunya bagus, harganya sepatunya ini berapa ini, original ini, nik ini, ya. Itu namanya kita sombong, seperti si Goliat, ya. Goliat datang dengan membawa pedang dengan kekuatannya sendiri, sombong. Akhirnya apa? Kalah, ya. Jadi kita juga belajar satu hal begini, ya, jangan menghina orang miskin. Kenapa? Karena bisa saja Tuhan tidak memberikan kepada dia kekayaan. Karena apa? Karena kalau Tuhan kasih kekayaan, bisa jadi sombong dan melupakan Tuhan. Tuhan sudah melihat siapa yang betul-betul bisa diberi kekayaan. Kalau dia diberi kekayaan, dia bisa sombong dan melupakan Tuhan.
Jadi jangan kita bilang, orang miskin, malas kerja, malas ini. Nggak boleh seperti itu ya. Tidak boleh menghakimi. Karena semua orang punya keterbatasan masing-masing. Ya, oke. Ada yang keterbatasannya secara emosional. Mudah marah, mudah nangis, sikit-sikit ngambek. Ya, kira-kira siapa di sini yang punya keterbatasan mudah marah? Indah, terus Mera, Nadia, Gapin, Ipan, Asanda. Waduh, Richard, hampir rata-rata mudah marah ini ya. Coba Miss tanya dulu sama siapa? Si Jepanya Big Dipper. Kamu mudah marah dalam hal apa? Kadang Miss, I mudah marah gara-gara nggak didengarkan apa kata Jepanya Miss. Say it again, Jepanya. Say it again, please. Terkadang Jepanya marah gara-gara nggak didengarin apa yang Jepanya mau. Oh, Jepanya kalau nggak didengarin apa yang Jepanya mau langsung marah gitu. Cepat mudah marah ya. Oke, Richard, kamu mudah marahnya karena apa? Kalau dipanas-panasi langsung marah, Miss. Contohnya dipanas-panasi seperti apa? Dipanas-panasi misalnya lagi merakatkan dup, dibilang gitu, Miss. Langsung kamu marah? Iya, Miss. Kalau kamu marah, what do you do? Apa yang kamu lakukan? Kalau lagi meneraket langsung gemes terus, Miss. Kalau lagi pala marah. Oke. Pici, kamu gampang marah dalam hal apa? Kalau diganggu tidur ay Miss, kalau lagi tidur siang mami ay suka kali ganggu Miss, dibanguni ay, padahal bukan waktunya bangun Miss, marah lah ay Miss. Kadang sampai 3 kali Miss, marah besar lah ay Miss. Oh, marah besar ya, kalau diganggu ya. Oke, itulah kelemahannya. Kalau diganggu tidur langsung marah. Kalau marah gitu, marah besarnya apa? Bentak atau bagaimana? Ngambek Miss. Ngambek ya. Oke, Merah, marahnya. Oke, thank you. Merah, mudah marah dalam hal apa? Miss. Kalau misalnya kan kakak hari Minggu kan ke rumah Opung Ai, Miss. Jadinya kakak Ai ini selalu kok hari Minggu itu mamer-mamer. Dia kan, aku punya tas baru loh. Aku diem aja soalnya kata mama aku udah nggak usah tangkapi itu, nanti mau dipanas-panasin aja kamu. Kenapa rupanya aku punya, aku bilang gitu kan Miss. Tas baru ini, baru beli semalam, cantik kali bah. Nggak punya ya kan, kasihan deh lo. Gitu Miss, langsung ngambek Miss, langsung nangis. Langsung ngambek, langsung nangis. Kalau digara-garai seperti itu ya, itulah kelemahan kita ya. Ada yang mudah marah, ada yang mudah nangis, ada lagi yang mudah ngambek ya. Kemudian ada yang banyak sekali lah kelemahan-kelemahan kita yang soal-soal seperti itu ya. Sikit-sikit digara-garai langsung marah, diganggu tidur aja sikit-sikit langsung marah kita. Disitulah kita harus belajar memohon pertolongan Tuhan. Ya, belajar untuk Tuhan, saya ini orangnya mudah marah loh Tuhan. Digara-garai sikit ngambek, nangis, emosi. Tolonglah Tuhan. Di situ kita harus selalu mengandalkan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, supaya Tuhan mendamaikan hati kita. Ya, cobalah dipraktekkan yang Miss bilang ini. Kalau kamu punya kelemahan-kelemahan, belajarlah. Disitulah kita belajar untuk memiliki sifat-sifat Tuhan. Ya, sifat Tuhan itu sabar. Jadi kalau kita tahu bahwa kita ini punya kelemahan-kelemahan, belajar untuk berdoa mengandalkan Tuhan. So now please open your book page 92, halaman 92, paragraph 1. Tidak ada manusia yang sempurna. Di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna, baik itu secara fisik, emosi, atau kecerdasan. Karena itulah
Karena itulah tidak seharusnya seorang bermegah atau membanggakan diri sendiri. Jika kita merasa memiliki banyak kelemahan, tidak perlu juga menjadi takut, pesimis dan mengasihani diri sendiri, karena sesungguhnya semua orang pasti mempunyai kelemahan. Next. Mungkin saat ini kita merasa berbeda dalam kelemahan karena keterbatasan dalam hal kekayaan atau keuangan. Keterbatasan secara fisik, misalnya kita sakit atau tidak sempurna secara fisik. Atau juga keterbatasan emosional seperti banyak bersedih atau gampang marah dan sakit hati. Dari semuanya itu ada satu hal yang harus kita perhatikan, yaitu kelemahan bukanlah masalah utama. Namun hal yang terpenting adalah apa yang kita kerjakan ketika kita menyadari bahwa ada kelemahan dalam diri kita. Tuhan mengizinkan kelemahan terjadi dalam hidup kita dengan tujuan agar kita belajar rendah hati dan juga untuk menunjukkan kuasa-Nya atas kita. Oke, ya, thank you. Waktu kita tinggal 1 menit lagi. Di sini kita belajar bahwa keterbatasan manusia sanggup Tuhan memakainya untuk mengubahnya, untuk menunjukkan kuasa-Nya kepada kita. Ya, jadi belajar untuk rendah hati. Rendah hati itu adalah mengandalkan Tuhan. Jadi orang yang sombong itu orang yang tidak perlu Tuhan. Ya, kita belajar untuk menggantungkan diri kepada Tuhan supaya Tuhan bekerja menunjukkan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini. Kami masih dapat belajar kembali bahwa kami ini terbatas dan Tuhan sangat tidak terbatas untuk menolong kami dalam segala kelemahan kami. Tolonglah kami Tuhan supaya kami menjadi manusia yang dapat memiliki karakter Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Oke, don't forget ada penilaian harian yang Miss kirim di grup masing-masing.